นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam saudara-saudara umat Buddha atau bukan Buddha. Semoga kita berbahagia dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, apakah Anda tahu tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh Sang Buddha? Barangkali pertanyaan ini membuat Anda bingung juga. Maka malam ini saya ingin menjelaskan tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh Sang Guru Agung kita, Buddha Gautama, bahwa Sang Buddha itu memiliki tugas sehari-hari ada 3 kelompok. Dalam kitab suci Jalan Buddha, dalam kurikulum Dhamma tingkat 2 yang Bhante translate ke bahasa Indonesia, bisa dijelaskan sebagai berikut tentang Buddha Carya. Buddha Carya atau tugas-tugas yang dilakukan oleh Sang Buddha adalah 1. Lokatha Carya, artinya tugas-tugas yang dilakukan terhadap dunia. 2. Nyatatha Carya adalah tugas-tugas yang dilakukan terhadap sanak keluarga. 3. Buddhatha Carya, artinya tugas-tugas yang dilakukan sebagai seorang Buddha. Ada penjelasan sebagai berikut. Buddha Carya artinya tugas-tugas yang dilakukan oleh Sang Buddha, yaitu tugas-tugas yang dilakukan selama 45 tahun atau 45 wasa. Wasa adalah musim hujan. Ada 3 jenis, yaitu 1. Lokatha Carya. Lokatha Carya adalah tugas-tugas yang dilakukan terhadap dunia, yaitu tugas yang dilakukan demi manfaat makhluk di dunia, yakni dengan melakukan 5 macam Buddha Cika, Buddha Kitca, atau kegiatan dari Sang Buddha sehari-harinya, yaitu 1. Waktu pagi hari pergi pindapata. 2. Waktu sore hari membabarkan Dhamma. 3. Waktu malam hari membabarkan Dhamma kepada para bikhu. 4. Waktu tengah malam menjawab pertanyaan dari para dewa. 5. Waktu menjelang pagi hari memeriksakan bahwa adakah makhluk-makhluk di dunia ini yang perlu dibantu oleh Sang Buddha. Ketika menjelang pagi, Sang Buddha menggunakan dibacakhu atau mata batin memeriksakan makhluk dunia yang memiliki kebajikan yang lengkap untuk mencapai kesucian. Beliau akan pergi menolongnya tanpa melihat kesulitan yang akan dilalui.
merupakan tugas yang harus dilakukan oleh sang Buddha, yaitu Buddha Cariya, demi menolong semua orang dalam kedudukan sebagai sesama manusia. Tugas yang kedua namanya Nyatata Cariya, adalah tugas-tugas yang dilakukan terhadap sanak keluarga, yaitu membantu keluarganya sesuai dengan kedudukannya, seperti mengizinkan suku Sakaya yang merupakan sanak keluarga, yang merupakan pertapa non-Buddhis yang menganut agama lain, yang berkeinginan untuk ditabiskan dalam agama Buddha dengan tidak perlu melewati proses pemeriksaan selama 4 bulan sebelumnya. Tidak seperti pertapa non-Buddhis lainnya yang bukan sanak saudara atau kembali ke kota Kapilawat Setu untuk menolong sanak keluarganya, seperti ayahnya, agar mereka dapat meraih kesucian, tergantung pada kekuatan masing-masing orang, atau pergi mencegah sanak keluarga dari kedua belah pihak yang bertengkar karena memperebutkan air untuk akan dialirkan ke sawah dan lain sebagainya. Hal tersebut termasuk Nyata Cariya yang sangat terkenal. Yang ketiga adalah Buddhata Cariya, adalah tugas-tugas yang dilakukan sebagai seorang Buddha, yaitu melaksanakan tugas sebagai seorang Buddha, seperti menetapkan peraturan dan meletakkan peraturan untuk para bhikkhu dan bhikkhuni, yaitu sila atau winaya bagi para bhikkhu dan bhikkhuni untuk dijadikan sebagai pondasi dasar dalam praktek untuk menjaga dari kelompok bhikkhu yang tidak tahu malu, bermuka tebal, yang disebut sebagai alatchi, dan untuk kebahagiaan para bhikkhu yang ketat dalam menjalankan sila, membabarkan dhamma pada masyarakat agar mengerti keseluruhan dhamma, mengabdikan ajaran Buddha agar dapat bertahan sepanjang masa. Buddha Cariya bagian inilah yang membuat sang Buddha menjadi orang Buddha yang sempurna dalam kedudukan sebagai guru dari para dewa dan manusia. Setelah seseorang mempelajari tentang 3 Buddha Cariya ini, akan mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh Buddha atau sang Buddha Gautama selama 45 tahun, bahwa beliau mengajarkan dhamma untuk menolong orang-orang yang dapat dibimbing melakukan 3 tugas, yaitu menolong orang di dunia, menolong sanak keluarganya, dan melakukan tugas-tugas dalam kedudukan sebagai seorang Buddha dengan sempurna, di mana umat Buddha dapat menjadikan beliau sebagai suri
teladan dalam praktek selanjutnya. Demikianlah penjelasan tentang Buddha Cariya. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Namo Buddhaya.